di pertemuan yang kedua, teori metode statistika teori, sorry ya, tadi agak telat, jadi rapatnya kelamaan ya. Oke, kita mulai saja di pertemuan yang kedua, di Medstat 2 sebagai kelanjutan dari yang sebelumnya. Sebelumnya belajar klasifikasi yang memuat penjelasan tentang sebaran distribusi sampling, yang di dalamnya lebih banyak ditekankan kepada parametrik, dan juga penjelasan tentang statistik non-parametrik yang akan kita pelajari untuk setelah tes. Oke, di pertemuan yang kedua, sebagaimana file yang sudah dikirimkan, yaitu membahas tentang pendugaan parameter. Pendugaan parameter di sini yaitu pendugaan khususnya didasarkan kepada parameter rata-rata populasi, dalam ini min, ya, yaitu parameter varians populasi dan juga parameter proporsi, yang dua-duanya bisa dikaitkan, yaitu untuk satu populasi maupun untuk dua populasi. Ya. Kalau untuk satu populasi berarti di parameter tersebut. Kalau dua populasi berarti diselisih atau beda dari kedua parameter tersebut. Namun untuk bisa melakukan pendugaan selang, perlu dipahami juga ada namanya pendugaan titik. Pendugaan titik itu berarti kita menduga suatu parameter di titik tertentu, yang mana nilainya itu belum tentu sama dengan titik dengan parameter, ataupun di dekat-dekat parameter, ataupun jauh dari parameter. Yang hanya bisa kita ketahui bahwa itulah penduganya. Saya kasih contoh, misalkan kita mau menduga harga rata-rata cabai di satu daerah tertentu, misalkan di daerah Probolinggo, di Jawa Timur. Kita ingin memeriksa berapa rata-rata harga cabai merah di daerah Probolinggo. Dalam hal ini parameternya adalah rata-rata harga cabai merah. Kalau kita mau mengetahui rata-rata harganya, berarti kita harus mengecek rata-rata harga, setiap harga dari pedagang yang menjual cabai merah yang ada di Probolinggo. Biasanya BPS itu mengambil respondennya itu yang menjual banyak komoditi. Jadi dalam hal ini responden-responden yang memperdagangkan banyak komoditi bahan makanan. Biasanya ya. Tapi kalau kita mau mengecek seluruhnya, itu halnya tidak mungkin. Karena banyak sekali pedagang. Kalau mau dicek, perubahan tiap jamnya juga bisa ada perubahan harga. Ya. Oleh karena itu, biasanya kita melakukan pengumpulan data dengan beberapa observasi yang dikenal dengan sampel acak. Dari sampel itu kita ambil harganya, kita ambil rata-ratanya. Kita ambil rata-ratanya bagaimana caranya? Yang pertama kita menghitung berapa harga dari setiap pedagang yang menjadi sampel, kemudian kita rata-rata, dan rata-rata itulah yang menjadi penduga populasi. Yaitu harga cabai merah di Probolinggo. Nah, harga itu bisa aja tepat, bisa aja jauh, bisa aja di sekitar. Nah, gitu ya. Tetapi kalau dia misalnya di satu selang tertentu, berarti kita bisa menduga parameternya itu dalam satu selang. Jadi harga rata-rata cabai di daerah Probolinggo itu berada dalam misalnya kisaran 15.000 sampai 17.000. Ya kan? Bisa kita cari harganya seperti dalam satu selang. Tapi kalau misalnya kita dengan satu harga tadi, yaitu rata-rata sampel, berarti kita merata-ratakan. Misalnya rata-ratanya setelah kita hitung, misalkan 16.000. Berarti kan kita nggak pasti, betul nggak? Oh 16.000. Tapi kita percaya bahwa harganya 16.000 berdasarkan data sampel. Yang mana nilainya bisa tepat di titik itu, bisa mendekat atau bahkan jauh. Tapi kalau selang, berarti kita punya ancang-ancang yang lain bahwa harganya ada di kisaran di antara satu nilai tertentu yang dikenal dengan batas bawah dan di kisaran tertentu yang dikenal dengan batas atas. Nah,
dengan keyakinan sekian persen, kita yakin bahwa harganya ada di antara itu. Ya, seperti itu ya. Jadi ada pendugaan yang akan kita pelajari di hari ini. Dalam melakukan proses pendugaan, khususnya pendugaan titik, itu ada dua metode yang biasa dipelajari ya. Yang umum itu yang pertama adalah dengan least square maupun dengan maksimum likelihood. Kalau dengan least square dan maksimum likelihood berarti kita menduga parameter tersebut menggunakan fungsi peluangnya. Di mana maksimum likelihood itu adalah likelihoodnya produk dari seluruh marginal univariate-nya. Kita dapatkan, kita differentiate, maka dapat pendugaan. Penduganya itulah yang kita gunakan untuk menghitung atau mengetahui berapa nilai parameter yang sesungguhnya. Tapi kan tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk yang satu parameter itu berarti dia ada di satu titik tertentu. Nah, kemudian kalau kita gunakan selang, kita tetap menggunakan nilai dari penduga titik tadi, namun didasarkan kepada tingkat kesalahan tertentu yang dikenal dengan margin of error. Dari margin of error tadi, maka kita tahu bahwa dengan margin of error sekian, harga daripada rata-rata cabai di satu daerah tertentu berada di kisaran sekian. Segitu ya. Itu rumus umumnya yaitu penduga titik plus minus margin of error. Itu merupakan rumus daripada penduga selang. Sebagaimana yang file sudah saya kirim, sekarang saya share screen saja supaya lebih mudah dipahami. Sini ini tadi sudah, ini sudah, nah ini ya, ini juga sudah ya. Estimasi titik itu kadang-kadang orang juga sebutnya dengan estimasi tunggal. Tapi di STS itu sangat sering menggunakan pendugaan titik, ya, estimasi titik. Karena bahasa aslinya adalah point estimation. Jadi banyaknya lebih sering menggunakan kepada pendugaan titik atau estimasi titik. Bahasa lainnya adalah estimasi tunggal gitu ya, atau pendugaan tunggal karena memang satu titik. Kalau dia estimasi interval, itu juga bahasa lainnya yang sering dipakai di polstati adalah pendugaan selang. Pendugaan selang berarti didasarkan kepada dua batasan yang dikenal dengan lower confidence limit dan upper confidence limit. Yang dikenal dengan batas bawah kepercayaan dan batas atas kepercayaan. Sementara yang di tengah-tengah itu adalah point estimate, dugaan titiknya, skalarnya yang kita duga tadi bisa dengan square, bisa dengan maksimum likelihood. Jadi kalau pendugaan titik itu langsung kita temukan poinnya, kemudian kita dapatkan hasilnya sebagaimana tadi dijelaskan. Sementara kalau selang berarti kita yakin di satu kepercayaan tertentu dia ada di kisaran batas bawah dan batas atas. Ya. Kemudian selisih dari upper confidence limit yang dikenal dengan UCL dan lower confidence limit disebut sebagai lebar ataupun panjang intervalnya. Jadi kalau panjang intervalnya semakin panjang atau nilai selisihnya semakin jauh, berarti point estimate-nya tadi berada di kisaran yang sangat jauh. Tapi kalau dia lebih pendek, berarti yang kita duga sangat-sangat dekat dengan parameternya. Ya, misalnya tadi 15.000 sampai 17.000 itu harga daripada harga selang daripada harga cabai merah di satu daerah tertentu. Misalnya di Probolinggo. Kalau misalnya lebih berarti panjang selangnya adalah 2.000. 17.000 dikurang 15.000. Kalau misalnya selangnya dibuat dan diperoleh lebih panjang, misalnya 10.000 sampai 20.000, maka selangnya 10.000 ininya panjangnya, sangat jauh. Tapi kisaran dugaan parameternya juga sangat jauh. Yang kita harapkan adalah selangnya sependek mungkin, as short as possible. Oke, di dalam menduga titik itu tadi, saya sudah sebutkan, kalau menduganya dengan MBW atau least square, untuk yang berdistribusi normal, dari parameter mu dan sigma kuadrat, maka titiknya itu ya X bar.
Kemudian titik untuk variannya adalah sigma topi kuadrat. Yang sering kalian gunakan nantinya di sampling itu adalah yang S kuadrat, karena dia adalah tak bias. Ya. Kemudian di dalam proporsi, kita akan juga dari suatu sebaran minum, yang mana N trials dari sebaran Bernoulli, dan kita juga dengan P-topi. P-topi itu nanti adalah rasio dari banyaknya yang sukses dibanding banyaknya trials. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu kunjungan kepada 100 masyarakat yang ada di satu daerah tertentu, dan dari 100 orang yang kita kunjungi itu, ternyata 60 orang itu menderita penyakit daripada ini COVID-19. Berarti yang 70 tidak. Berarti peluang dugaannya berdasarkan yang kita temukan adalah 30%. Artinya yang sukses itu adalah yang kita temukan berdasarkan ini kita apa namanya point of interest kita. Jadi perhatian kita kepada kasus apa, case of interest-nya. Misalnya terhadap orang yang terkena penyakit COVID-19. Dari 100 orang di daerah itu kita kunjungi. Ternyata 30 COVID, maka 30 itu berarti sukses. Yang gagalnya 70. Maka petopinya adalah 30 per 100. Itu ya. Kalau yang di kelas kan biasanya lempar dadu, ya, lempar koin, nah, kayak gitu. Hampir-hampir ini. Kemudian dalam pendugaan selang tadi, ya ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau targetnya adalah di sini, di tengah yang putih ini, kalau titik itu dia bisa jauh, ya bisa juga tidak di daerah sini, bisa agak ke garis-garis putus-putus ini misalnya. Tapi kita percaya segitulah nilai dugaannya. Nah, kita percaya berapa ya 100%. Kenapa? Karena berdasarkan formula yang kita dapatkan dengan menurunkan dari I-square ataupun MLE tadi yang kita dapatkan dari sejumlah sampel acak. Kemudian kalau kita buat dia dalam selang, berarti dia ada dalam suatu interval tertentu, dalam batas-batas tertentu yang dikenal dengan batas bawah dan batas atas tadi. Ya. Dalam arti kata apa? Selang itu memberikan informasi yang lebih tentang suatu karakteristik populasi jika dibandingkan dengan titiknya, pendugaan titiknya tadi. Kenapa? Ya, karena kalau selang itu kita buat dalam suatu batasan tertentu, maka nilainya variatif kan. Bisa lebih dekat ke bawah, bisa lebih dekat ke atas, atau di antaranya lebih dekat ke kanan, atau lebih dekat ke kiri, atau bahkan di tengah-tengah. Sementara kalau titik, dia tidak bisa kita kategorikan seperti itu. Ya kita yakin seperti titik ini. Ya ada di sini, sudah kita yakin di sinilah harga rata-rata cabai tadi yang menjadi representasi daripada yang titik putih ini. Jadi ada suatu kelebihan yang diberikan oleh selang interval, ya. Pendugaan selang. Pendugaan selang ini juga kadang-kadang dan bisa juga dipakai orang untuk inferensia. Sorry ya, ini komputernya ada automatically next gitu. Jadi dia apa namanya? Kalau dengan pendugaan selang, kita juga bisa membarengkannya di dalam tes ya, pengujian hipotesis. Misalnya hipotesis bahwa rata-rata itu dari dua populasi sama, bisa. Nantilah kita kaitkan saat menggunakan itu yang dua populasi. Kalau di dalam pendugaan selang, ya, ini sorry ya, ini saya ini tuh stop share dulu ya. Kok ada muncul ini ya, tampilan yang tidak menyenangkan, mengganggu gitu loh. Ya, oke. Okay. Nah, dalam confidence interval tadi ya, yang ini ya, nah, yang tadi saya sudah jelaskan antara titik dan interval, itu bisa kita dapatkan kelebihannya berdasarkan variasi nilai yang ada di selang. Di sini ada contoh ya. Contohnya misalnya datanya ada 4, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Kemudian rata-rata standar deviasinya ingin kita duga. Dalam hal ini rata-ratanya mu, standar deviasinya sigma. Kalau di StatMat itu jarang disebut standar deviasi. Lebih sering disebut variasinya gitu ya. Tapi
dalam aplikatif banyak buku-buku literatur yang menggunakan akarnya, ya, tapi tidak masalah, sama saja. Nah, di sini dalam selang kepercayaan ini, minggu lalu sudah dijelaskan ya, bahwa ada istilah varian diketahui dan varian tidak diketahui. Lalu ya, kalau diketahui berarti dia akan menggunakan sebaran normal, kalau tidak menggunakan sebaran T. Namun kalau sampelnya sangat besar, besar itu sepakatnya adalah 30 praktisnya, bisa didekati dengan titik kritis normal. Tetapi variasi sampelnya tetap digunakan sebagai nilai variasi pengganti populasi tadi sebagai penduganya, yang mana kalau R-nya sangat besar, dia akan konsisten, artinya mendekati. Kalau misalkan di sini ada 4 data, kita ingin menduga daripada mu-nya, maka bisa kita hitung nilai X-bar-nya. Kan? Yang X-bar itu tadi statistik yang kita dapatkan berdasarkan pendekatan dari penggunaan least square atau MLA tadi. X-bar itu menyebar normal kalau variannya diketahui. Ya kan? Namun X-bar itu menyebar normalnya, min-nya adalah mu, variasinya sigma kuadrat per n. Artinya kita harus membuat sebaran normal yang min-nya adalah mu, variasinya sigma kuadrat per n. Jadi kalau misalkan mu-nya berubah, kita buat lagi sebaran daripada X-bar-nya. Kalau variasinya berubah, kita buat lagi sebaran X-bar-nya. Apalagi kalau sampelnya dikurangi atau ditambah atau ada perubahan, kita buat lagi sebaran daripada X-bar-nya. Sehingga setiap ada perubahan parameter mengakibatkan ataupun sampel mengakibatkan sebaran dari statistiknya akan berubah-ubah. Walaupun X-bar-nya tetap menyebar normal, tapi pusatnya berbeda-beda, shape-nya berbeda-beda berdasarkan parameter dan sampelnya. Nah, untuk mudahnya, sehingga bisa kita buat satu nilai tertentu yang tidak perlu lagi menghitung-hitung dengan integral atau membuat sebaran-sebaran yang baru, cukup kita buat yang baku, yang dikenal dengan normal baku. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mentransformasi dari semua sebaran normal tadi dengan sembarang parameter mu sigma kuadrat atau mu sigma kuadrat per n menjadi normal 01. Artinya tabelnya cukup satu mewakili sekian banyak sebaran normal yang ada dengan parameter yang berbeda-beda maupun jumlah sampel yang berbeda-beda. Kalau sudah kita normalkan, maka bisa kita hitung, ya kan? Dari normal tadi, normal itu adalah suatu sebaran yang simetrik. Berarti critical point kiri dan kanannya sama. Hanya yang membedakannya adalah tandanya. Kalau di kiri dia minus, di kanan dia positif karena dibagi 2 di pusat 0. Minnya kan 0, normal baku. Kemudian dari nilai tadi bisa kita hitung peluang daripada statistik Z-nya, dalam hal ini pembacanya Z. Yang kita sudah standarisasi menyebar normal 01. Berdasarkan tabel, kalau misalnya kita buat di sini titik kritikalnya adalah 1,96, maka bisa dicek, ini adalah tabel setengah. Tabel setengah berarti tabel kumulatif dari 0 sampai titik kritis. Kalau dia tabel penuh, berarti tabel dari minus tak hingga sampai titik kritis. Kalau dia normal. Kalau dia tabel kanan, berarti integral dari titik kritis sampai tak hingga. Kalau ini setengah, maka nanti ditambahkan dengan 0,5. Karena yang arsur kiri kosong ini peluangnya adalah setengah. Kalau kita lihat 1,96 di sini adalah 0,475. Berarti ditambah yang kosong setengah ini berarti peluang titik kritikal 1,96 di Z ini adalah 1 ini 0,97. Karena symmetrical berarti dimulai dari minus 1,96, maka yang di kanan tadi kalau ini adalah 0,975 atau kalau ini adalah 4,75 yang diarsir, maka yang kanan ini berarti 0,025. Kalau simetrik berarti yang di ini kita inverskan ke kiri, maka yang di kiri ini juga 0,025. Berarti kiri dan kanan 0,05. 0,025 dikali 2, sisanya adalah 0,995. Makanya di sini peluangnya adalah 0,9. Kita bisa hitung.
Nah, itulah kelebihan daripada selang tadi. Artinya titik kritikal nilai daripada ini ada di antara ini. Bisa aja nilainya adalah, bisa aja Z-nya ini bernilai 0, bisa kan di antara. Bisa aja Z-nya ini bernilai 1, bisa kan. Bisa aja Z-nya ini bernilai -1, boleh, boleh ya. Karena dia ada, kalau kita lihat ada di selang ini. Ya kan? Kita nggak tahu, yang pasti dia di antara selang ini, peluang titik critical point-nya itu adalah besar 0,95. Itu yang dijelaskan oleh contoh ini yang diperkenalkan oleh Prof. Newman tadi. Ya, ini perkenalan Prof. Newman yang mengatakan bahwa istilah-istilah yang dia perkenalkan tadi, untuk yang selang itu akan memberikan variabilitas yang lebih banyak terhadap nilai parameter. Ya. Oke, kita lihat ini. Saya kira baca tabel ya, minggu lalu sudah coba ya, tabel ya. Di StatMat kan saya masuk di StatMat ya. StatMat kan sudah kita ulang-ulang lagi tabel ya, jadi saya kira sudah bisa ya. Kemudian kalau kita lihat dari selang ya, selang kepercayaan di sini, ada yang menyebutnya selang confidence interval, ada menyebutnya selang kepercayaan, ada menyebutnya interval kepercayaan, ya intinya sama lah. Ada yang menyebutnya cuma CI gitu ya. Yang penting istilah itu dipahami. Ini tadi yang contoh di atas ya, yang titiknya itu mungkin saja ada pusatnya di masing-masing berbeda, yang tidak mungkin kita cari sebarannya. Ini gambarnya di sini, maka kalau kita tarik gambar normalnya di sini, titiknya di X1, kita cari banyak sekali. Sehingga dengan mewakili satu tadi, kita bisa menemukan peluangnya hanya dengan mencari bakunya, ya dari bakunya. Nilai peluangnya pasti sama, baik dengan X bar maupun dengan Z. Ini contoh yang lain. Contoh yang lain di sini dikategorikan di titik critical point-nya itu di nilai daripada mu kurang 1,96 sigma. Dan kenapa bisa ditulis begini? Karena memang coba acak di sini adalah X bar. Ya. Coba acak yang lain adalah Z setelah ditransform ke normal 01. Sementara mu sigma kuadrat itu merupakan parameter. Kalau parameter itu skalar, peluangnya pasti 0. Kontinu itu peluang di satu skalar itu 0. Tapi kalau dia di bacanya ada nilainya. Makanya di sini dia dikonvert menjadi dalam bentuk seperti ini. Oke, kita lihat lagi ada istilah-istilah ya. Di sini istilah-istilah ada istilahnya yang namanya itu confidence level, ada istilah confidence coefficient, ya kan? Dan ada significant level. Kalau dia confidence level itu berarti dia tingkat kepercayaan yang satuannya adalah persen. Kalau dia confident coefficient, dia adalah sama dengan confident level, tetapi nilainya dalam desimal. Jadi kalau tingkat confidence level atau tingkat kepercayaan 90% atau yang dikenal dengan CI, tingkat kepercayaannya, kan biasanya dengan tingkat kepercayaan sekian persen kan gitu ya. Nah ini dia disebut dalam satuan persen. Namun ada istilah lain yang namanya confident coefficient. Yang mana itu confident coefficient? Yang ini 0,95 ini. 0,95 ini namanya adalah confidence coefficient, koefisien kepercayaan yang satuannya adalah desimal. Sementara ada lagi yang namanya significant level, tingkat signifikansi yang dikenal dengan alfa. Ya. Alfa ini, jadi hati-hati dalam menyebutkannya. Jangan kebalik-balik ya. Ada tingkat kepercayaan, ada tingkat signifikansi. Kalau di dalam pendugaan selang yang memuat batas bawah dan batas atas atau LCL dan UCL, itu berarti dia selangnya adalah dua arah, two-sided, yang mengakibatkan tingkat signifikansinya harus dibagi dua. Nah, seperti ini. Ya, di sini dituliskan tingkat signifikansinya dibagi dua. Mana tadi gambar? Ini. Di sini adalah alfa per 2, yang kiri alfa per 2, karena dijumlahkan adalah alfa. Karena tingkat signifikansi itu di alfa tertentu. Kemudian, kalau kita lihat dia di satu sisi, karena ada nanti namanya one-sided confidence interval, baik dia di left maupun di right, itu berarti
tingkat signifikansinya itu adalah alfa, karena hanya di satu sisi. Jadi kalau di satu sisi, ya udah di titiknya jadi arsir. Kalau dia di dua sisi atau dua arah, two way, maka dia harus alfanya dibagi dua. Selang yang kita sekarang pelajari itu adalah yang dua arah, makanya alfanya dibagi dua. Nanti di StatPad itu ada itu one sided. Jadi dia alfanya tidak dibagi dua karena dia hanya di sisi kanan atau di sisi kiri ya. Kemudian kalau kita tuliskan lagi di sini ya. Dalam selang kepercayaan, ini tadi saya sudah sebutkan di awal-awal, yaitu ada istilah varians diketahui dan tidak diketahui kalau kita mau mencari selang kepercayaan rata-rata populasi. Baik dia satu populasi maupun dua populasi. Kalau dia satu populasi, dia varian diketahui, maka menggunakan sebaran daripada normal. Ya, karena rata-rata dan varian itu normal. Berasal dari sebaran normal. Atau parameter dari sebaran normal. Kalau misalkan tidak diketahui, berarti sebaran T. Nah, kalau dia dua populasi, berarti selisih. Kalau selisih varian diketahui, ya tetap aja normal. Kalau tidak diketahui, berarti dia ada beberapa kriteria. Tidak diketahui variannya sama, distribusinya adalah T, tidak diketahui variannya tidak sama, juga distribusinya T, yang membedakannya hanyalah derajat bebas. Sementara yang proporsi ini nanti didekati dari sebaran binomial. Yang tadi saya sebut, Bernoulli di trial sebanyak N kali, dia akan berubah menjadi binomial. Dan ini akan kita gunakan, yaitu dengan pendekatan normal. Kenapa? Umumnya kita gunakan yang radical approximation. Biasanya di literatur ditulis begitu, radical approximation. Artinya dia dengan pendekatan-pendekatan yang sangat ekstrim. Dengan menggunakan pendekatan ekstrim, dengan konsistensi, maka P-topi close to P. Dia konsisten. Ya. Makanya kita nanti di sini akan banyak menggunakan N yang sangat besar. N besar kita sepakat adalah 30. Sementara varians ini, kalau dia satu populasi, berarti nanti akan didekati dengan sebaran Chi-square. Kalau dia dua populasi, berarti dia rasio, didekati dengan sebaran N. Nah, kalau proporsi, nanti didekati dengan sebaran Chi-square. Ya. Kalau yang untuk ini, kalau yang untuk satu, dia sebaran normal. Tapi kalau yang banyak, dia dengan sebaran Chi-square. Ya. Karena dari normal itu dibakukan, dikuadratkan jadi Chi-square. Rumus umum di dalam pendugaan selang di sini adalah nilai pendugaan titik plus minus di sini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan margin of error. Margin of error itu berarti nilai daripada kritikalnya dikalikan dengan standar errornya. Standar errornya siapa ini? Varians dibagi banyaknya sampel. Akar varians, ya akar varian per sampel. Jadi sigma kuadrat per N itu diakarkan atau sigma per akar N kalau variasinya diketahui. Kalau tidak berarti S per akar N. Ini adalah untuk yang varian diketahui, ini merupakan selang kepercayaannya. Maka di sini kita akan memberikan statistik plus minus margin of error. Z alpha per 2 critical normal, varian dibagi, standar deviasi dibagi akar sampel. Z alpha per 2 dikali sigma per akar N ini adalah margin of error. Ini bisa kita gunakan selang ini saat apa? Variasinya diketahui yang bersumber dari sebaran normal. Ya. Kalau dia tidak normal, tapi dia sangat besar, juga bisa didekati dengan. Tapi catatannya apa tadi? Min variasinya harus diketahui. Kalau min variasinya nggak diketahui, nggak bisa kita pakai ini. Walaupun sampelnya sangat-sangat besar, nggak bisa. Syaratnya min dan variasinya diketahui. Kemudian margin of error tadi yang saya sudah sebut, ini adalah margin of error yang disimbolkan dengan E biasanya. Kalau di sampling kan kalian sering dengar itu adalah margin of error. Ini diusahakan close kepada 0, tapi tidak mungkin 0 ya. Karena kalau di 0 berarti parameter statistik ini berarti sama dengan parameter.
Makanya ini ada nilai tertentu dan ini direduksi sekecil mungkin. Mereduksinya bagaimana? Bisa dengan menambah sejumlah sampel. Nah, kalau sampelnya ditambah, maka margin of error-nya akan menurunkan karena sebagai pembagi. Tapi untuk bisa mendapatkan N yang sangat besar, perlu biaya yang sangat besar. Sehingga proses statistik dalam penghitungan ini untuk menangani margin of error kaitannya adalah biaya. Ya. Kemudian kalau kita lihat kaitannya, ini sudah pasti ya, ini hubungan linier. Kalau sigmanya turun, E-nya turun. Kemudian kalau sigmanya naik, E-nya naik. Kalau N-nya naik, maka E-nya turun. Ya. Kalau confidence levelnya di sini, confidence coefficient-nya ini di apa namanya diturunkan. Kalau confidence coefficient-nya diturunkan, ya, misalkan 1 min alfanya diturunkan, maka alfanya akan turun. Kalau alfanya turun, akibatnya apa? Kalau alfanya turun. Kalau satu min alfanya turun, misalkan 1 min alfa 0,90, maka alfanya kan jadi 10%. Kalau alfanya 10%, titik kritikalnya bagaimana? Titik kritikalnya juga semakin kecil, critical point-nya ini. Akibatnya E-nya juga turun ya. Ngerti ya? 1 min alfa, saya kasih contoh gambar ini ya. Sini ada gambar. Ya, ini ada gambar ini. Ini yang diarsir ini, kalau saya arsir yang di kiri lagi, ini berarti ini tambah ini 1 min alfa. Maka yang di kanan ini alfa kan. Critical point-nya di Z. Kalau 1 min alfanya dikurangi, maka alfanya kan bertambah. Alfanya bertambah, maka dia titik Z-nya bergeser ke kiri. Titik Z-nya bergeser ke kiri, critical point-nya close kepada 0 atau ke negatif. Maka dia makin turun kan. Ya close kepada 0. Kalau Z-nya makin kecil, otomatis E-nya juga akan makin kecil. Akibatnya apa? Kalau E-nya makin kecil, selangnya semakin panjang. Ya. Misalnya X bar dikurang 1, dengan X bar dikurang 5, ya, X barnya katakan 10. 10 dikurang 1, 9. 10 dikurang 5, 5. Maka yang di kanannya 10 ditambah 1, 11. 10 ditambah 5, 15. Jadi min 5 sampai 15. Ya. Misalnya kita tuliskan di situ X bar plus minus. Ya. Plus minus kita taruh di situ adalah 1. Dengan X bar plus minus 5. Ya, X bar plus minus 1, kalau X barnya 10 berarti bergerak dari min 9 sampai berapa? 10 min 1 sampai 10 ditambah 1. Kemudian 10 dikurang 5 sampai 10 ditambah 5. Ya. Nanti akan terlihat selangnya semakin lebar semakin kecil. Ini istilah yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang biasa dipakai orang statistisi adalah biasanya 90, 95, dan 99. Oke. Kemudian ini tadi sudah ya. Ini kalau tidak diketahui pakai apa namanya penggantinya itu standar deviasi yang nantinya kita gunakan sebaran T. Yang mana kalau kita buat selangnya berarti Z-nya kita ganti dengan T dan sigmanya dengan S. Kalau N-nya sangat besar, maka T-nya ini akan hampir berimpit dengan normal baku. Sehingga T-nya ini bisa diganti dengan Z. Tapi S-nya tetap tidak diganti dengan tetap di sini S ya. Hanya secara statistik S yang tadi sangat besar N-nya dia akan close kepada sigma. Kemudian kita lihat di sini contoh cara melihat tabel ini sudah dipelajari juga di StatMat ya. Saya sudah ingatkan di StatMat bagaimana cara melihat tabel. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk yang T, yang tadi approximate kalau N besar ini sudah. Kemudian kalau dia proporsi bagaimana? Kalau dia proporsi berarti variannya bersumber dari varian binom. Kalian tahu tadi saya sebutkan di depan adalah X ya. X itu adalah banyaknya sukses. Sehingga P-topinya adalah banyaknya sukses dibagi banyaknya trials. Berarti X per N. Trials itu N.
Jadi X per N, kalau dihitung variannya berarti 1/N kuadrat per X. X-nya menyebar binom. Binom itu variannya adalah NP1 min P atau NPQ. NP1 min P dibagi N kuadrat berarti P1 min P dibagi N. Kalau diakarkan, ini adalah standar deviasi. Namun, proporsi ini kan jarang kita ketahui. Makanya tadi saya sebutkan ada radical approximation. Ya. Di software juga nggak bisa kalian hasil output itu ada parameter, nggak ada. Semua dihitung menggunakan sampel, maupun kecil maupun besar. Software nggak mau tahu. Mau kalian masukin 10, mau kalian masukkan 1000, dia tetap menggunakan P-topi. Karena di sintaknya P itu nggak ada, kecuali sintaknya bisa dirubah. Input P dikali ini, kemudian muncul varian itu bisa. Seperti yang kita pelajari di awal adjustment ya, dari SPSS ke X ke yang sesungguhnya. Karena tidak ada, makanya ada yang namanya radical approximation, yaitu pendekatan ekstrim. Ya, dalam hal ini kita gunakan P-topi, namun ini berlaku untuk N yang sangat besar. Besarnya berapa? Kita sepakat 30. Yang kalau kita tuliskan ya dalam bentuk confident interval, maka ini menjadi P-topi plus minus titik kritis normal, karena N besar tadi kan. Dari binom, kalau N-nya besar, maka didekati dengan normal. Sebelumnya sudah dikasih tahu, kalau N-nya besar, P-nya close kepada 0, didekati dengan sebaran Poisson. Kalau N-nya besar, P-nya close kepada setengah, didekati dengan normal, distribusi normal, ya, yang kemudian bisa dibakukan. Ini adalah selangnya, maka yang di kanan ini tetap namanya margin of error. Ya, jadi Z alpha per 2 akar P-topi 1 min P-topi per N ini margin of error. Kemudian kalau kita lihat contoh, di sini ada tingkat kepercayaannya 95%. Misalnya populasinya berada di dalam interval ini, berarti kita bisa mengatakan dengan tingkat keyakinan 90%, selang kepercayaan ini 16,51 dan 3349% ini memuat parameter daripada P-nya. Dalam hal ini persentase yang menggunakan tangan kidal ya dalam bekerja. Kemudian untuk yang varians tadi saya sebutkan dia adalah chi-square. Kalau dia chi-square berarti titik kritisnya titik kritis chi-square dari sebaran chi-square yang tadi yang sebelumnya juga dijelaskan dia adalah yang menceng ke kanan. Nah, kalau dia ada di antara titik kiri dan titik kanan, maka chi-square-nya di sini ya berada di dua critical ini. Bagaimana bisa dia menjadi varians? Chi-square itu adalah dari statistik N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Itu chi-square N-1. Jadi titik kritis, jadi di situ N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat chi-square N-1. Maka ini kalau kita ganti X kuadrat ini chi-square kuadrat. Chi-square ini bacanya chi-square ya, karena dia ngetik susah kali ini kasih X saja ini. Jadi N ganti X kuadrat ini dengan N-1 S kuadrat per sigma kuadrat. Kemudian inverse kan. Maka diperolehlah chi-square alpha per 2 kurang dari sigma kuadrat dibagi N-1 kali S kuadrat dikali chi-square 1 min alpha per 2. Kenapa alpha per 2? Karena dia adalah selang dua sisi. Ya kan? Ini alpha per 2 di kiri, alpha per 2 di kanan. Sekalipun bentuknya tidak simetris, alpha per 2-nya sama. Oleh karena itu, setelah tadi kita balik, kedua sisi dikalikan dengan N-1 S kuadrat. Maka didapatkanlah N-1 S kuadrat dibagi chi-square alpha per 2 kurang dari sigma kuadrat kurang dari N-1 S kuadrat dibagi ini ke kanan. Chi-square 1 min alpha per 2. Kenapa kita balik dia ke kanan? Misalnya 5 kurang dari 5 kurang dari 1/X kurang dari 10. Kalau saya balik, maka 1/10 kurang dari X kurang dari 1/5. Karena 1/5 itu lebih besar dari 1/10. Sehingga diperoleh selangnya seperti ini. Ya. Ini untuk yang kiri, ini untuk yang apa namanya batas bawah, ini yang batas atas. Ya.
disebut selang kepercayaan 101 min alpha persen untuk sigma kuadrat adalah. Oke. Kemudian untuk yang ini ada yang mau ditanyakan, satu parameter, min, varian maupun proporsi. Karena yang dua parameter itu sama, ya, dia hanya selisih. Bagaimana? Sasela bisa dipahami? Sasela, Lumayan, Pak. ya. Bagaimana dengan Rifki? Pak, izin bertanya Pak, bisa ya yang tentang chi-square tadi Pak, bisa diulang sedikit Pak, yang variance. Oke, yang chi-square. Chi-square itu kan untuk yang varians ya. Varians itu misalnya X menyebar normal mu sigma kuadrat. Mu tadi kalau kita cari selangnya ada syaratnya varian diketahui dan tidak. Sekarang yang varians. Varians ini kita bisa cari selangnya, sebarannya ya. Ini by sebaran sebenarnya selang ini. Karena nanti di StatPath juga belajar ada namanya kuantitas pivot. Kalau dia kuantitas pivot dan bisa direpivot, maka bisa dibentuk selang. Kalau sekarang kan kita menggunakan. Nanti di StatPath sambil jalan ya, di StatPath akan belajar juga nanti di pertemuan yang kesekian. Chi-square ini diperoleh dari formula ini. N-1 S kuadrat per sigma kuadrat. N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat itu adalah chi-square. N-1. N-1 itu apa? Derajat bebasnya. Ya kan? Kemudian kita inverse. Kita balik. Sigma kuadratnya bisa biar ke atas. Sigma kuadrat dibagi N-1 S kuadrat. Maka yang kiri dan kanan ini berubah. Yang kiri menjadi 1 dibagi chi-square alpha per 2. Yang kanan 1 dibagi chi-square 1 min alpha per 2. Kenapa? Karena kalau misalnya 5 kurang dari 1/x kurang dari 10. Kita buat dalam X. Maka 1/10 kurang dari X kurang dari 1/5. Kan gitu kan? Sehingga setelah kita balik, sigma kuadratnya ke atas, maka N-1 S kuadrat yang di bawah, maka chi-square alpha per 2-nya ke kiri, 1/. Begitu juga yang kiri, di kanan, 1/. Nah, kemudian kalikan kedua sisinya itu dengan N-1 S kuadrat, maka diperoleh lagi. Bagaimana? Bisa dipahami yang tadi bertanya? Iya Pak, bisa. Terima kasih Pak. Ya, Ahmad Jen, bagaimana Ahmad Jen? Bisa? Oke, kita lanjut ya. Ya, silakan. Oh, statistisi itu kan disebut di sini ya. Di sini bahasanya begini ya. Ini biar kita baca lah. Supaya sudah jelas di kalimat sini. Di sini tingkat kepercayaan yang umumnya digunakan itu adalah yang 3 ini. Umum loh. Umum itu bukan berarti harus ya. Commonly used confidence level. Jadi bahasanya begitu. Orang statistik itu menggunakan signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Atau tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90%. Ini yang biasa digunakan. Kalau misalkan mau menggunakan di luar ini boleh, boleh aja. Tingkat kepercayaan 97%, boleh. Tingkat kepercayaan 93%, boleh. Tapi semakin tinggi tingkat kepercayaan ini semakin baik. Selang yang kita hasilkan, pendugaannya yang kita dapatkan semakin baik. Kenapa? Karena dengan keyakinan yang tinggi kita bisa mendapatkan bahwa parameter tersebut berada di kisaran yang tadi kita hitung, batas bawah dan batas atas. Kalau mau 70% boleh, tapi apa yang terjadi? Kalau itu kamu tawarkan kepada orang-orang statistisi atau pengusaha yang mengerti, dia nggak mau, orang percayanya 70%, sama seperti vaksin yang disuntikkan ke tubuh kalian.
pada udah divaksin, efikasinya misalnya 60%. Efikasinya, manjurnya gitu ya, pemujarapan obatnya. Kalau semakin tinggi semakin bagus nggak? Baik kan gitu. Kalau misalkan efikasinya 30%, orang malah nggak mau ogah disuntik. Gitu ya Mas Jen ya. Bisa? Ya, bagaimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Pandi, belum lanjut ke yang kedua. Pandia ya. Pandia Almastiana. Alifka, gimana? Bisa? Ya Pak, bisa Pak. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang dua populasi. Dua populasi itu sama saja. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah populasinya ada dua. Kalau populasinya ada dua, maka kita akan menggunakan satu nilai dari dua populasi itu. Jadi kan kalau kayak kalian lah mentransformasi data, mentransformasi fungsi menggunakan Jacobian. Jacobian itu kan determinan kalau dia lebih dari satu. Masa dari dua variabel atau tiga menghasilkan banyak nilai? Kan tidak, harus yang diwakili satu. Yaitu dengan determinan. Sama halnya dengan ini. Kalau dia beda, diwakili satu, dapat nilainya dari selisihnya. Itu ya, selisihnya. Oleh karena itu, kalau dia dua populasi, maka di sini juga sama. Ada dua pendekatan. Variansnya diketahui, dan variansnya tidak diketahui. Khusus untuk normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Ya, bentar ya. Oke, kita lanjut. Sehingga dari dua populasi tadi ada beberapa yang mungkin. Satu, selisih dari dua populasi tadi, yaitu dalam kondisi populasinya independen. Maka muncullah rata-rata populasi dari sampel independen. Sampel independen itu berarti dari dua populasi independen. Populasi satu diambil sampel pertama, populasi kedua diambil sampel dari populasi yang lain. Kemudian ada yang namanya sampel berpasangan. Sampel berpasangan itu artinya objek itu diamati dua kali. Diamati dua kali dengan treatment yang berbeda. Misalkan kalian adalah objeknya, mahasiswa 2KS3. Saya amati sekarang. Kemudian setelah saya amati, ya, kemudian saya kasih treatment. Yaitu treatmentnya apa? Saya kasih kalian banyak buku untuk dibaca. Kemudian setelah itu 2 minggu kemudian saya ketemu kalian lagi dengan buku-buku yang sudah saya berikan. Kemudian saya bertanya tentang kondisi statistik matematik atau kondisi metode statistika. Berarti orang yang sama yang tadi saya perhatikan sebelum saya berikan buku, kemudian setelah saya berikan buku, objeknya kan sama. Tapi hasil yang saya peroleh dari yang pertama dan kedua berbeda. Jadi saat saya tanya, atau saya kasih pertanyaan untuk kalian semua sebelum saya kasih buku, kemudian pertanyaan saya berikan dengan pertanyaan yang sama dengan setelah saya kasih buku. Berarti kan ada dua nilai amatan, ya kan? Mungkin nilai pengetahuan tentang MedStat, nilai pengetahuan tentang StatMat kan pasti beda. Atau mungkin sama, atau mungkin malah turun. Bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan sampel berpasangan, yang dikenal dengan before and after treatment. Jadi sebelum perlakuan dan setelah perlakuan, tapi objeknya sama. Dikatakan dia dua populasi, berarti amatannya yang dilihat berarti menjadi sampelnya yang diperoleh dari populasi tertentu. Kemudian setelah saya kasih buku tadi, ada nilai amatan setelah dikasih buku kan? Nah, itu juga dianggap sebagai sampel dari populasi yang lain. Itu yang dimaksud. Tapi dia di sini istilahnya disebut dengan objek yang sama diperlakukan dua kali. Jadi yang kita ambil bukan objeknya,
tetapi hasil amatannya. Misalnya tentang pengetahuan, tentang nilai, tentang kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang pertama, rata-rata populasi tadi, kalau menyebar normal, maka selangnya juga dari sebaran normal. Titik kritisnya berarti dari titik kritis normal. Tapi kalau misalkan dia normal, variasinya tadi diketahui ya, kalau tidak diketahui, maka ada dua pilihan. Variannya sama atau berbeda. Kalau dia sama, berarti T dengan derajat bebas, N1 plus N2 min 2. Kemudian kalau dia misalkan tidak sama, tidak diketahui dan tidak sama, juga dengan T, tapi dengan derajat bebas yang berbeda. Ya. Sementara untuk yang sampel berpasangan, ini nanti menggunakan nilai selisih setelah treatment dikurangi dengan sebelum treatment, hasil observasi lapangannya. Misalkan setelah saya tanya, saya kasih buku kalian semua, skornya adalah 95. Pertama, observe yang pertama, mahasiswa yang pertama. Dan kalian ada 35. Kemudian sebelum saya kasih buku, mungkin nilai observe-nya adalah 80. Berarti selisihnya kan 15. Saya catat itu sebagai bedanya. Begitu juga yang kedua, 80 dan 82. Maka kan nilainya minus 2 kan? Kemudian setelahnya nilainya 100 dan 100. Maka kan selisihnya 0. Gitu ya. Setelah dilakukan treatment misalnya nilainya 75, sebelum treatment 68, maka selisihnya kan 7. Nah, saya catat 7. Selisih-selisihnya itulah yang saya hitung rata-ratanya. Saya hitung variasi sampelnya. Dan ini menggunakan sebaran T, karena dia diambil dari penghitungan variasi sampel. Ya kan? Variasi sampel, pastikan variannya nggak diketahui. Oke, ya. Kemudian yang proporsi sama juga kayak tadi binom. Ya kan? Dengan binom berarti P1 min P2. Berarti kalau ada P1 min P2 P topinya maksudnya, maka itu adalah X1 dibagi N trials yang pertama N1 kalau sampelnya berbeda. Kemudian ditambah X2 dibagi dengan trialsnya yang kedua N2. Kita hitung variansnya. Nah, itu. Diakarkan tanda deviasinya. Kalau variasinya sama atau P-nya sama bisa saja. Ya, ini kondisinya seperti itu. Tapi nanti berlakunya untuk apa? Untuk N yang sangat besar, sehingga P-nya diganti dengan P topi. Yang dihitung dari X1 per N1 dan X2 per N2. Kalau varian populasi, kalau dia ada 2, maka dia rasio. Rasio dari 2 varian. Rasio dari 2 varian itu berarti rasio dari 2 distribusi K-square. Kan varian tadi K-square. Varian yang berikutnya K-square juga. Rasio dari K-square itulah yang mendapatkan sebaran baru yang dikenal dengan sebaran F. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang beda, berarti kalau yang dia varian diketahui dan tidak diketahui dan menggunakan T, kalau sampelnya besar nanti jadi titik kritikal normal. Kalau varian tidak diketahui, dia menggunakan sebaran T, tapi kalau misalkan N-nya salah satunya kecil, maka dia tetap titik kritis T. Kalau yang lebih sama dengan 30 ya tetap titik kritis T. Tapi kan kalau di tabel tidak ada, biasanya langsung menggunakan nilai titik kritis normal baku ya. Bagaimana dengan yang independen tadi? Ini bisa kita gunakan. Kemudian yang population mean untuk yang independen, kalau mau kita tuliskan jadi begini. Ya, jadi yang kanan ini juga namanya apa? Margin of error. Sama ya. Jadi statistik plus minus margin of error. Kalau misalkan dia variasinya tidak diketahui, kalau yang bus ini harusnya Z alpha per 2T, tapi karena dia besar ya pakai hampiran daripada T normal. Ya, karena mungkin di tabel tidak ada. Tapi kalau dia kecil salah satunya tetap T. Gitu. Oke.
Bagaimana kalau dia yang tidak diketahui variasinya sama, dia menggunakan T, tapi nanti T derajat bebasnya N1 plus N2 min 2. Ya kan? Kemudian kalau misalkan dia tidak sama, maka bisa kita gunakan T tapi dengan di sini derajat bebasnya adalah V. Ya. Ini mestinya ditulis T alfa per 2, V. Ini ada yang kurang-kurang. T alfa per 2, V. Kemudian ini juga T alfa per 2, ini derajat bebas. N1 plus N2 min 2. Ini T alfa per 2, N1 plus N2. Tapi karena mungkin terlalu panjang, dibuat begini. Kalau misalkan N-nya ini sangat besar sekali ya, ini T alfa per 2-nya bisa didekati dengan normal besar. Yang pasangan tadi saya sudah ceritakan, di sini ada selisih, yang D-nya yang kita pakai angkanya. Jadi istilahnya di sini pair or major sample. Ya. Dalam hal ini repeated measure, pengukurannya diulang, before and after. Kemudian yang kita ambil adalah difference-nya, ya, between pair values. Jadi di sini yang kita ambil D-nya. D-nya assumption-nya apa di sini? Kedua-duanya harus dari sebaran normal. Ya. Kemudian di sini jika dia tidak normal, sampelnya harus besar. Tapi syaratnya apa? Min dan variannya diketahui. Karena ini kan sudah disebut sebelumnya, jadi nggak usah diulang-ulang lagi. Gitu. Kalau tidak normal, ada syarat, yaitu min variasinya harus diketahui. Yang kalau dihitung, kita hitung nilai selisihnya, kita rata-rata, kemudian dari nilai selisihnya kita hitung variasi sampel. Dan kalau kita buat selangnya menjadi seperti ini, dengan T-nya derajat bebasnya adalah N1. Kemudian kalau dia proporsi sama ya, proporsi juga begitu, selisih proporsi. Tapi di sini ada catatannya, ya NP-nya nanti di sini. NP itu apa itu? Nilai harapan, dia harus lebih besar dari sama dengan ini. Yang kalau kita tuangkan menjadi seperti ini. Ini selisihnya, ini titik kritis normal, ini variasinya. Ini kan X1 per N1 variasi X2 per N2 kan. Yang tadi sama dengan P1 min P per N. Karena N-nya berbeda ditulis N1, N2. Kalau P-nya sama, maka P-nya dikeluarkan. Dalam kurung di sini berarti apa? Berarti P1, 1 min P1, ini sama, maka kan jadi 2 kan. 2 buka kurung seper N1 plus seper N. Kemudian kalau yang rasio varian seperti ini, yang di atas ini berarti N1 min 1 S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat per N2 min 2 N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi sigma 2 kuadrat. Yang kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, jadi N1 min 1 S1 kuadrat per sigma kuadrat dibagi N1 min 1 per N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi sigma kuadrat per N2 min 1. Sederhanakan jadi begini. Jadi K square per DF dibagi K square per DF. DF itu derajat bebas. Yang kalau kita sederhanakan jadi seperti ini. Ya kan F. F. Di sini 1 min alfa per 2, alfa per 2. Derajat bebasnya P1, P2. Pembilang penyebut. Yang pertama adalah pembilang, yang kedua penyebut. Ini juga adalah sebaran yang penceng kanan. Ya. Yang kalau kita sederhanakan di sini, F itu tadi adalah rasio dari dua varian. Dan kalau kita balik sigma 1 per sigma 2, maka sepernya itu yang di kanan ke kiri, yang di kiri ke kanan. Ya. Kemudian salah satu dari nilai ini di tabel kadang-kadang tidak ada, atau memang umumnya tidak ada. Misal yang ada di tabel misal di tabel adalah alfa per F alfa per 2 P1 P2. Maka yang di kanan ini kita nggak ada ini biasanya. Supaya bisa kita dapatkan, maka ini tinggal membalik derajat bebas, yaitu dengan alfa per 2 P2 P1. Kan inverse-nya ini sama dengan ini, tapi derajat bebasnya dibalik. Ya.
Atau yang kanan ini ada, yang kiri tidak ada, maka yang kanan yang kirinya menjadi F1 min alfa per 2, P2 P1, yang di kanannya 1/1 min alfa per 2, P1 P2. Jadi kondisi tabel yang kita lihat, apa yang ada. Kadang-kadang tabel itu kan yang memunculkan menggunakan kumulatif kiri atau menggunakan yang kumulatif kanan. Rasio dua varian tadi akan memiliki selang kepercayaan seperti ini. Ya, ini adalah batas bawah, ini adalah batas atas. Oke, ini merupakan contoh. Misalnya ada dua populasi yang sampelnya 43 dan 107 dengan variasi sampelnya ini. Dan saja ke dalam tabel. S1-nya berapa? 4103, S2-nya 9670. Kemudian setelah kita dapatkan, kita hitunglah nilai rasionya, kemudian kita cari nilai tabelnya. Dan tabel kita dapatkan berdasarkan tabel F, kita sudah pelajari juga di startup, maka kita mulai tabel bawah dan tabel atas. Ini apa yang musik itu apa? Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Besok kita masuk ke praktek hari Jumat ya. Hari Jumat, memang modulnya juga belum sempurna ya. Masih ada yang ini ya, karena modulnya juga sama-sama baru berjalan. Setiap minggu satu modul jadi. Karena dosennya banyak ya, jadi dibagi-bagi. Revisinya masih ada, mungkin di tahun kedua lah ya. Setelah kalian, adik kelas kalian baru dapat yang fix. Ada yang mau ditanyakan bagaimana dengan Alfiandi? Lumayan, Mbak. Lumayan. Bagaimana dengan Muhammad Dafa? Dafa, bisa? Halo. Ya, lumayan, Mbak. Ya, nah, coba. Saya mau tanya dari kalian. Alfiandi, coba kamu jelaskan bagaimana tadi cara mendapatkan selang kepercayaan dari beda dua proporsi. Ayo, Alfiandi, ceritakan. Silakan, Alfiandi. Ini ada 34 orang, 2 orang lagi di mana nih? PJ, siapa yang tidak ada di sini PJ? Ya, bentar, Pak. Mungkin masihnya, Pak. Ya, cari dulu. Muhammad Ozinul, mana wajahmu nih? Nggak ada nih Muhammad Ozinul. Ozinul, halo. Ini kalau nggak muncul nih saya keluarin nanti nih. Muhammad Ozinul, tunjukkan wajahmu. Ini baru ini nggak kelihatan. Ini nggak muncul. Ini baru 35. Siapa lagi nih yang nggak ada? Satu orang lagi. Yuk, coba Alfiandi, silakan kamu jelaskan tadi bagaimana mencari beda yang proporsi selangnya. Kita kan. Yang dari rasio itu bukan, Pak? Ya, tadi beda proporsi gimana? Beda proporsi tadi. Tadi kan saya jelaskan mencari selang kepercayaan beda proporsi. Nah, coba kamu ceritakan kembali. Gimana mendapatkan selang kepercayaan beda proporsi? Ayo, Alfiandi. Yang tadinya pakai P-topi itu bukan, Pak?
Lah, tadi kamu dengarnya apa? Dijelasin. Jadi P-topi 1 plus minus nilai Z. Enggak, diceritakan, bukan dibaca. How to get, nah gitu kan. Nanti kan kita bagaimana mendapatkan selang itu. Nah, coba kamu ceritakan. Masih belum paham, Mbak, maaf. Nah, tadi kan dengerin pahamnya enggak. Kamu serius gak sih dengerin tadi? Kamu ngapain Serius, di sana? Pak. Sama siapa di sana? Lagi Sendiri, chatting, Pak. mau chatting sama siapa? Kamu senyum-senyum terus saya lihat seharian. Coba dijelaskan oleh ini Pandia, coba Pandia jelaskan Pandia. Tadi proses untuk mendapatkan apa namanya pendugaan selang proporsi dari beda dua proporsi. Silakan Pandia. 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 Halo Pak, Iya, coba suara saya terdengar. Coba jelaskan bagaimana proses mendapatkan selang kepercayaan beda dua proporsi. Karena prakteknya kan besok Jumat ya, hitung-hitung gitu ya, pakai Excel, SPSS gitu. Ayo Pandia. Gimana kita bisa mendapatkan? Mohon maaf Pak, saya juga masih kurang paham itu. Nah, tadi ditanya siapa yang nggak paham, nggak ada yang. Coba jelaskan. Hani Nur Rahma, silakan. Saya juga masih agak bingung, Pak. Masih Bingungnya di mencerna. mana? Untuk cara mendapatkannya saya juga masih bingung, Pak. Masih mencerna. Masih bingung, masih mencerna. Oke, coba Rifki, coba jelaskan Rifki. Halo, saya terdengar Pak? Ya, silakan. Ini yang saya tangkap ya Pak. Jadi kalau ingin mencari confidence interval dari dua populasi, itu kita cari dulu satu populasi proporsinya dan proporsi dari populasi kedua. Nah, kemudian untuk mencari confidence intervalnya itu kita mengasumsikan bahwa expected value-nya itu yaitu n trialnya dikali dengan proporsinya itu harus lebih besar dari 5 dan juga nilai n-nya juga dikali q di mana q itu satu min p lebih besar dari 5, maka kita bisa mengambil titik estimasi dari kedua populasi di mana P1 populasi pertama dengan populasi kedua untuk proporsinya. Nah, dalam mencari confidence intervalnya sama seperti yang tadi di mana nilai dari estimasi ditambah dengan margin of error. Di mana margin of error itu critical value-nya di Z alpha per 2 dengan signifikansi alpha tertentu, misalnya 5%, maka Z alpha per 2-nya itu 1,96 kan, plus minus. Dikali dengan standar error-nya. Nah, karena dia dua populasi, maka standar error-nya itu kita akarkan, di mana kalau untuk proporsikan standar error-nya itu akar dari P dikali, proporsinya dikali Q, dibagi dengan N-nya, jumlah sampelnya. Jadi akar PQ per N. Nah, karena dia dua populasi, maka kita tambahkan. Jadi confidence intervalnya itu selisih dari proporsi kedua populasi plus minus dari Z alpha per 2 dengan signifikansi alpha tertentu dikali dengan akar dari standar error-nya. Di mana standar error-nya itu akar dari P kali Q per N ditambah akar P2 Q per N2. Intinya dua populasi itu di standar error-nya ditambahkan. Tapi untuk estimasinya itu diselisihkan. Gitu, Pak.
Ya, tapi akarnya tadi tidak 2 kali ya. Akarnya Iya. cuma 1, akar dari PQ per N1 plus P1Q2 per N2, kan gitu kan? Benar, errornya tambah. Ya, oke, bagus Rifki. Itu Rifki bisa tuh. Nah, dia bisa, berarti dia mengikutin gitu ya, mengikutin apa yang diperbalkan. Kemudian coba Atikah Salsabil ceritakan tentang bagaimana mencari pendugaan selang dari varian. Silakan Atika. Saya belum paham Pak bagian itu. Yang kau paham bagian mana? Yang Rifki jelasin tadi. Enggak, yang sudah paham di bagian mana? Yang Rifki jelasin tadi Pak. Nah, sekarang yang varian gimana varian? Coba dia, kemudian Dianti, coba Dianti, varian gimana varian Dianti? Maaf Pak, saya juga masih kurang paham. Coba ini Thomson, coba Thomson, yang varian. Sama Pak, saya juga masih belum ngerti Pak. Makanya kalau ditanya itu jawab belum paham di mana gitu ya. Jadi biar tidak, ini ada 1 orang belum masuk, siapa ini? Baru 35. Tadi kayaknya di awal-awal 36 ya. PJ, siapa yang belum nggak ada PJ? Coba di ini ya, Ya dijawab Pak, bentar ya. Pak. Martin, ada Martin. Ada Pak. Martin, Rifki tadi ada. Aris. Ini Aris nih, Aris Alpiandi nih. Aris. Sama sebelum Bapak. Aris ada nggak Aris? Ada hadir Pak. Hadir. Lutfil. Halo, hadir Pak. Ladisa. Ada Pak. Abdullah. Hadir Pak. Nafika. Hadir Pak. Nah, ini Thomson ada tadi. Hendra Kusuma. Hadir Pak. Rafael. Hadir Pak. Atika ada tadi ya. Adelina. Hadir Pak. Lutfia. Hadir Pak. Rifki ada. Raihan. Hadir Pak. Nah, Hadir Pak. Amam. Hadir Pak. Tiara. Hadir Pak. Figri. Hadir Pak. Okta. Hadir Pak. Farkan. Hadir Pak. Pandia ada tadi ya. Muhammad Dafa ada. Rahmat Setia. Ada Pak. Amanda Kristina. Hadir Pak. Nuraini. Hadir Pak. Muhammad Hanif. Hadir Pak. Widelia. Hadir Pak. Hani. Hadir Pak. Rofa. Hadir Pak. Arfian. Hadir Pak. Muhammad ini Hajinul ini tadi nggak nyaut-nyaut nih. Muhammad Hajinul. Hadir Pak. Hadir. Lianti. Hadir Pak. Erni. Hadir Pak. Ahmad Zen. Nah, Salsela tadi ada ya. Salsela. Hadir Pak. Nah, ini sekarang jumlahnya, ini udah 36. Oke ya. Coba Amanda Saragi, jelaskan bagaimana tadi untuk yang mencari selang kepercayaan varian. Jelaskan. Kalau ngitung-ngitungnya nanti ya hari Jumat ya. Maaf Pak, sebelumnya saya juga kurang paham Pak. Belum ya. Oke, ini kita lihat ya. Nanti kalau nggak ngerti itu ya dikasih tahu saya. Kita lihat di yang tadi saya sebut ya. Di varian ini ada kok ada please move ya. Oke, kita lihat di sini yang varian. Ini apa sih jendela yang muncul ini ya? Kok ada muncul 2 jendela gitu. Ini saya share sekali lagi.
Ini tadi yang varian ya. Yang proporsi bisa ya. Nah, ini varians sih kan. Varians itu untuk mendapatkan K-square ini itu dari ini ya. N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat itu adalah K-square ini yang di tengah-tengah ini. Itu adalah K-square N-1. Jadi K-square ini kalau kita ganti dengan N-1 dibagi N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat, maka kalau kita inverskan supaya sigma kuadratnya ke atas, maka yang kanan ini batasnya menjadi ke kiri. Yang kiri ini batas bawah kepercayaan, batas ini yang kiri menjadi ke kanan, tapi seper kan gitu kan. Contoh, 5 kurang dari seper X kurang dari 10. Kalau X-nya saya inverse ke atas, maka ini juga saya inverse dong 5 dan 10-nya. Tapi tandanya terbalik kan? Jadilah 1/10 kurang dari X kurang dari 1/5. Karena 1/5 kan lebih besar dari 1/10. Satu potong roti dibagi untuk 5 orang, kan agak gede-gedean kalau dikasih dibagi untuk 10 orang kan gitu. Benar nggak? Nah itu mudahnya begitu. Sehingga kalau ini kita balik, maka yang di atasnya adalah sigma kuadrat. Penyebutnya adalah N-1 S kuadrat. Nah itu kita kalikan dua sisi kiri, ini kan pertidaksamaan ini. Kita kalikan ke kiri, kita kalikan ke kanan, dapatlah ini. Ini adalah selang kepercayaan untuk varian satu populasi. Varians lah ya. Jadi yang kiri ini batas bawah, yang kanan ini batas atas ya. Bagaimana yang tadi saya tanya? Sudah paham? Pandia? Yang tadi yang saya minta, bagaimana? Lumayan paham, Pak. Nah, bagaimana dengan ini? Atika, bisa? Ya lumayan, Pak. Tapi lumayan ada ya. Nanti saya suruh ulang harus bisa gitu. Bigri. Amanda, gimana Amanda? Amanda Saragi. Lumayan, Pak. Lumayan ya. Nah, saya ulang lagi untuk yang ini. Yang lain. Tadi yang proporsi udah dijelaskan temennya. Yang rata-rata juga sama ya. Sekarang yang ini, apa namanya, rasio 2 varians. Rasio 2 varians itu berarti kan K-square dibagi K-square kan. Karena tadi kan varian itu kan K-square sebarannya. Nah, sehingga kalau mau kita dapat 2 varian dirasiokan, maka haruslah yang K-square dibagi K-square. Ya kan? Jadi K-square tadi apa? N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Kan itu K-square N-1. Jadi N-nya itu kalau berbeda berarti N1 min 1 S1 kuadrat ya dibagi ini N1 min 1 S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat terus per N1 min 1 karena K-square per derajat bebas. Nah, jadi K-square jadi X kuadrat dibagi N min 1. Terus dibagi lagi di bawahnya. K-square yang kedua dibagi N-nya min 1 juga. Kalau N-nya beda ya yang di atas berarti N1 min 1. Yang di bawah berarti N2 min 1. Disederhanakan jadi begini ya. F ini. Nah, sehingga kalau kita tuliskan ini seperti ini. Tapi kan ini rasionya apa ini? Sigma 2 per sigma 1 kan? Kalau kita balik sigma 1 per sigma 2 kan jadi begini. Yang kiri derajat bebasnya adalah ini kok otomatisnya ganti. Yang kiri bergeser ke kanan karena seper kan. Nah, ini yang ini bergeser ke kanan jadi apa? Jadi seper. Yang ini jadi ke kiri seper sama seperti matematik tadi. Karena kalau ini mau dibalik, jadilah dia S2 per S1. S2 per S1, kalau kita kalikan ke kiri dan ke kanan menjadi S1 per S2 kan. Dapatlah ini.
Hanya di tabel itu kadang-kadang F alpha per 2 P1 P2 itu ada, yang di 1 min alpha per 2 P1 P2 itu tidak ada. Bagaimana cara mensiasatinya? Dia di inverse, tetapi derajat bebasnya dibalik. Inverse itu maksudnya di pangkat min 1 ya. Itu yang dimaksud ya. Ya. Sehingga kalau misalkan ini dibalik, jadi selangnya. Sehingga kita bisa katakan bahwa rasio ragam dari dua populasi tadi itu berada dalam selang ini. Itu sederhananya. Tapi kalian nggak usah paham ini dari mana. Enggak, yang penting cara menceritakannya tadi paham. Gitu. Sehingga bisa diaplikasikan dalam data-data. Gimana Amanda? Bisa? Yang ini Pak, lumayan yang ini. mengerti Pak. Lumayan Pak. Bagaimana dengan Arpian? Bisa Iya, Pak. Arpian? Bisa? Iya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana dengan Abdullah? Ya Pak, saya masih belum ngerti yang itu Pak. Yang mana? Mendapatkan sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat ya Pak. Ini. Yang awal ya Pak. Kan ini kalau kita balik itu kan berarti inverse ya. Ini kan naik ke atas, yang di bawah jadi yang bawah ke atas, yang atas ke bawah kan. Maka yang batas bawah yang di kanan itu berpindah ke kiri, yang batas bawah di kiri berpindah ke kanan. Saya kasih tadi contoh. 5 kurang dari 1/X kurang dari 10. Kalau saya buat dalam X, maka kan 5 pangkat min 1 kurang dari, lebih dari 1/X pangkat min 1 lebih dari 10 pangkat min 1. Ya kan? Kalau saya inverse, 1/5 lebih besar dari X. Karena 1/X itu kan 1/X pangkat min 1, kalau kita inverse kan dirinya sendiri di inverse kan jadi dirinya sendiri ya. Kemudian yang kanan itu 1/10 kan, 10 pangkat min 1. 1/10 mana lebih besar dari 1/5? Kan 1/5. Tapi 10 lebih besar dari 5 gitu ya. Hanya dibalik aja ya inverse ini. Sehingga kalau ini pindah ke kiri, yang ini pindah ke kanan jadi begini. Hanya ini langsung ini. Ya, ini kalau saya balik kan berarti sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat kali S2 kuadrat dibagi S1 kuadrat. Kemudian dua sisi ini kita kalikan dengan S1 kita kalikan dengan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Maka yang di tengah-tengah ini kan hilang. S2 per S1 dikali S1 per S2 kan habis ya, 1. Maka jadilah seperti ini gitu ya. Kemudian yang F1 min alpha ini kadang-kadang tidak ada di tabel. Adanya F alpha per 2, tergantung tabelnya. Sehingga supaya ada, kita inverskan, tetapi dengan membalik derajat bebas. Kalau F1 min alpha per 2 ada di tabel, berarti yang F alpha per 2-nya yang tidak ada. Jadi tergantung tabelnya, karena tabel F itu yang membuat banyak orang gitu. Sehingga kalau misalnya mau dibalik, maka yang F alpha per 2 ini kita ganti dengan 1 per F alpha per 2 menjadi F1 min alpha per 2 P2 P1. Ya kan? Gitu. Bagaimana? Udah paham? Yang tadi Sudah, bertanya. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi. Gimana nih? Adelina. Iya Pak. Bisa? Lumayan, Coba Pak. sekarang sebagai presensi, kalian coba ceritakan, ya upload bagaimana menceritakannya untuk yang sebaran itu tadi, untuk yang data sampel berpasangan, yang paired, kemudian untuk yang untuk yang untuk yang app ya, paired dan app. Coba kalian ringkas 1 lembar saja cerita. Itu diupload sebagai kehadiran. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan?
Lutfil, gimana Lutfil? Ada mau tanyain lagi? Belum, Pak. Ya, silakan ya, karena waktunya sudah hampir selesai. Saya tutup saja. Kalian kirim ringkasan tadi, kemudian maknain apa yang kalian catat tadi. Yang tadi saya sudah minta, yaitu data berpasangan dan yang app tadi. Jangan sama dengan yang di itu ya, karena buat tulisan sendiri, tulis tangan aja. Tulis tangan, potret kirim, karena waktunya masih ada kurang lebih 20 menit lagi. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau tidak saya tutup. Hitung-hitungnya nanti hari Jumat ya. Atau mau saya upload di sini saja untuk yang bahan Jumat. Kalian download ya, biar cepat ya. Nah ini saya upload. Yang sekarang pun, ya, sorry. Yang sekarang pun itu masih ada yang harus direvisi, tapi nanti inilah ya, dicat ya, dicat, cat mana sini? More, cat. Nah, ini saya kirim. Mana ini ya? Untuk bahan hari Jumat, supaya bacanya lebih banyak ya. Nanti dibaca ya. Mata kuliah 2000 semester ganjil, metode statistika, materi 2, praktikum, modul praktikum. Ya, itu saya sudah itu. Silakan di download sebelum saya tutup. Sudah di download? Saya kirim di chat. Nanti dibaca ya. Di situ ada contoh. Sekalipun sebenarnya itu juga masih ada yang harus diedit ya. Karena memang setiap minggu kita dikasih, timnya banyak dan kurikulumnya masih baru. Bahannya juga harus dibuat yang baru, sesuaikan. Jadi untuk yang fixnya berarti nanti setelah kalian lah ya. Jadi dia lengkap langsung dikasih satu buku gitu. Kalau ini kan kasihnya per modul, per pertemuan. Sudah di-download? Mudah-mudahan dengan praktikum itu nanti bisa lebih banyak memahami karena di situ banyak contoh. Nanti dicoba juga di SPSS ya. Oke, saya kira cukup. Silakan yang tadi saya minta. Ya, diceritakan. Kemudian dituliskan, diupload selembar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Ramadan. Pak, mungkin nggak Pak itu ini kan yang semuanya ini kan dengan pengembalian. Kalau dengan pengembalian itu mungkin nggak Pak? Apa maksudnya apa? Pak, tanpa pengembalian. Oh, yang membedakan kalau dia pengembalian dan tanpa pengembalian itu yang membedakannya cuma variansnya yang dikalikan dengan faktor koreksi. Oh, yang proporsi dan yang rata-rata tuh nggak usah dikali? Enggak, kalau dia dengan pengembalian kan nggak perlu faktor koreksi. Tapi kalau dia tanpa pengembalian, yang membedakannya hanya di varians, yaitu dikalikan dengan faktor koreksi. Tapi kalau proporsi itu kan sampelnya sangat banyak. Jadi ya dengan pengembalian dan tanpa pengembalian itu bisa dihampiri sehingga tidak berbeda. Ya, seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, udah download ya? Udah download ya? Kalau udah download nggak ada yang ditanyakan, saya tutup. Silakan diupload kehadirannya. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat siang. Semoga tetap diberi kesehatan dan ingat tetap menggunakan atau menjalankan protokol kesehatan. Selamat siang. Siang, Mbak. Yang Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.